Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Tema kita kali ini tentang 7 cakra dan juga kundalini. Banyak yang mencari, yang bertanya pada saya tentang cakra dan kundalini. Nah, di sini saya ingin berbagi cara menjaga energinya, cara mengaktifkannya, cara merawatnya, agar apa, kita semua tidak perlu lagi mencari-cari. Masih sama, Kang Pro akan selalu menjelaskan secara simpel, logis, bisa kita praktekkan bersama, mudah dipahami, tidak usah berbelit-belit. Sebelum kita mau membuka, menjaga, mensinergikan cakra, kita harus paham dulu cakra, titiknya di mana saja. Yang sering kita dengar, sering kita lihat di media-media online, cakra itu ada 7 titik. Selangkangan, atas kemaluan, di perut, di dada, ulu hati, di tenggorokan, di kening, dan di ubun-ubun. Dari 7 titik ini mempunyai manfaat masing-masing. Dan sebenarnya titik cakra itu adalah titik kelemahan pada tubuh kita. Titik kelemahan. Kelemahan kita itu ada pada titik-titik ini. Titik cakra ini. Di balik kelemahan itu, apabila kita mampu menjaganya, menyadarinya, memanfaatkannya, akan menjadi sebuah energi yang luar biasa pada tubuh kita. Cakra dasar untuk keyakinan diri kita. Hilangnya rasa was-was, rasa ragu-ragu. Makanya menjadi dasar. Cakra seks di situ menghilangkan rasa malas, motivasi yang tinggi, kecerdasan, kreativitas. Cakra pusar atau cakra perut di situ kita memahami tentang tujuan hidup kita. Cakra jantung kita memahami rasa kita. Cakra tenggorokan cara kita berkomunikasi, mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita, kemampuan kita dengan komunikasi ini. Cakra asna adalah daya tangkap atau daya pikir kita. Cakra mahkota ini adalah kemakmuran kita, untuk menciptakan kemakmuran dalam hidup kita. Nah, sebenarnya mengaktifkan cakra ini, saya tidak bisa mengaktifkan cakra panjenengan, itu tidak bisa saya. Karena apa? Itu ada dalam diri panjenengan. Jadi kalau saya ngomong, saya bisa mengaktifkan cakramu, itu bohong. Tidak bisa. Yang menguasai dirimu adalah dirimu. Di saat saya ingin membantu kamu, oke, saya membantu kamu mengaktifkan cakramu, itu bisa. Tapi kalau saya mengaktifkan cakramu, itu tidak bisa. Saya membantu kamu lewat sugesti saya,
lewat arahan saya, sehingga kamu menuntun dirimu sendiri untuk sadar akan titik-titik cakramu itu. Nah, itu baru bisa. Makanya kalau ada yang ngomong bisa membuka cakra orang lain, itu bohong. Yang bisa membuka cakramu adalah dirimu sendiri, bukan saya. Yang bisa membangunkan tenaga dalammu adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuka mata batinmu adalah dirimu sendiri. Orang lain itu hanyalah mensugesti kamu, memberikan arahan. Itu masuk akal. Makanya jangan mudah percaya panjenengan semuanya. Jangan mudah terpengaruh dan percaya. Gitu. Nah, keyakinan dirimu itu penting untuk menjaga energi pada cakra-cakramu. Nah, untuk membuka semua ini, kita bisa pakai yang namanya pernapasan. Bisa. Meditasi, bisa. Sangat bisa. Selama ini saya sudah membagikan kepada panjenengan semuanya tentang teknik-teknik pernapasan. Di situ ada 4 titik menahan nafasnya. Ada bah perut, di perut, dada, dan kepala. Nah, ini sebenarnya kalau panjenengan sering melakukan teknik ini, otomatis panjenengan itu sebenarnya sudah mengaktifkan atau membuka cakra panjenengan sendiri. Sebenarnya sudah. Nah, untuk menjaga kestabilan energinya, makanya sering saya sarankan tarik nafas, tahan, bah perut, keluarkan lewat mulut. Di perut, keluarkan lewat mulut. Di dada, keluarkan lewat mulut. Di kepala, keluarkan lewat hidung. Untuk apa sih sebenarnya itu? Itu sebenarnya untuk membuang energi negatif yang ada pada titik-titik cakra panjenengan itu, sehingga apa? Energinya itu bersinergi. Ini fair-fair saja lah, kita terbuka saja. Jadi tidak perlu teknik yang bulat-bulat, yang ribet-ribet, yang susah dipahami, yang banyak mengeluarkan biaya, yang banyak menyita waktu. Sampai itu cukup pernapasan 4 titik. Ini 7 cakra panjenengan itu oke. Kalau kundalini, Kang, pernapasan bah perut. Karena letaknya di bawah. Saat kundalini aktif, nanti akan ada rambatan energi di tulang punggung panjenengan, tulang belakang ini sampai ke otak kecil panjenengan. Nah, di situ efeknya untuk keseimbangan hidup panjenengan. Hidup seimbang karena cakra juga seimbang. Depan belakang ini harus seimbang. Itu yang harus kita pahami. Banyak yang bertanya kepada saya tentang itu. Mereka hanya mencari tanda-tandanya saja. Bukti dari terbukanya cakra. Bukti dari terbukanya cakra jenengan itu sebenarnya adalah perubahan pada hidup panjenengan sendiri. Itu buktinya. Kalau energi itu sudah sampai merasakan setiap hari. Kalau tidak stabil ini juga sampai sebenarnya sudah merasakannya. Tetapi efek yang sebenarnya yang terjadi apabila 7 cakra kita stabil adalah pada pola hidup kita. Pada pola hidup kita. Ngomong cakra dasarnya aktif, tapi dia tidak punya keyakinan diri, dia penakut, dia sering was-was, ya tidak ada gunanya. Ngomong
cakra seknya aktif tapi dia males, nggak mau bekerja, hanya tidur-tiduran aja, yuk percuma, itu hanya ngomong, hanya merasa. Karena orang yang sudah terbuka cakra dasarnya itu memiliki keyakinan diri yang luar biasa. Terbuka cakra seknya itu memiliki semangat yang luar biasa, kreatif yang luar biasa, daya tangkap pikirannya juga luar biasa. Nah, efeknya di situ. Makanya olah pernapasan itu sebenarnya sangat bagus untuk menjaga titik-titik cakra atau titik-titik saraf pada tubuh panjenengan. Cukup 4 titik itu akan menyelaraskan 7 cakra panjenengan. Merawatnya ya sering, setiap hari lakukan setidaknya 1 kali. Tarik nafas dari hidung, tahan di bawah perut, buang lewat mulut. Tarik nafas dari hidung, tahan di perut, buang lewat mulut. Tarik nafas dari hidung, tahan di dada, buang lewat mulut. Tahan loh, bukan tekan, tahan. Tarik nafas dari hidung, tahan di kepala, keluarkan lewat hidung lagi. Itu sebenarnya sampai menjaga agar apa? Energi dalam titik panjenengan itu tidak ditutupi oleh energi yang negatif. Seimbang antara positif dan negatif ini seimbang. Tidak menghilangkan yang negatif, menyeimbangkan. Kalau kita menghilangkan energi negatif pada tubuh kita, ya tidak sinkron juga, tidak stabil juga gitu loh. Makanya dikurangi dengan pembuangan itu. Agar selalu stabil, peredaran darah kita normal, pikiran kita juga tenang, pemikiran kesadaran diri kita juga meningkat. Akhirnya apa? Kita bisa menentukan arah mana yang panjenengan pilih untuk hidup panjenengan. Sampai mau seperti apa toh dalam hidup ini kan gitu. Makanya diberi 7 titik itu menimbulkan tujuan hidup panjenengan itu untuk apa? Cakra itu dibikin 7. Tujuanmu itu loh apa? Itu yang harusnya sampean perhatikan dalam perjalanan hidup panjenengan selama ini. Kita itu hanya memburu sesuatu yang di saat kita memiliki sesuatu itu, kita itu maunya diistimewakan orang. Maunya diakui orang lain, maunya dipuji orang lain. Itu sebenarnya dari hawa nafsu kita, dari hawa nafsu kita. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo kita kembali ke kesadaran diri. Jangan kita buru sesuatu, kita lupa memahaminya gitu. Kita lupa memahaminya. Kita hanya memburu cara menguasai ilmunya. Kita lupa pemahaman tentang ilmu tersebut. Kalau orang Jawa tuh ilmu angelian wis ketemu. Kalau sudah punya itu yang susah. Karena apa? Penggunaannya untuk apa? Itu harus paham. Kalau nyari ilmu itu mudah. Tapi kalau sudah punya ilmu ini loh yang susah. Karena apa? Banyak sekarang itu yang disalahgunakan. Untuk ini. Yang datang susah malah dipersulit lagi, disusahkan lagi, ditambahi bebannya lagi. Orang pengen belajar, datang harus dipersulit, harus ini gini. Nah, itu susah itu. Makanya buat panjenengan yang mau membuka, mengaktifkan, menjaga 7 titik cakra panjenengan, ndak usah cari pembimbing, ndak usah pakai mantra, ndak usah pakai tirakat, sampai cukup lakukan pernapasan. 4 titik ini sudah cukup. Tarik nafas dari hidung, tahan bawah perut, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, perut, dada, kepala, keluarkan.
Kalau 3 titik bawah ini keluarnya lewat mulut. Kalau kepala, tarik dari hidung, tahan, keluarkan lewat hidung lagi. Lakukan sesering mungkin. Sampai nanti rasakan. Rasakan pada diri panjenengan. Pada perjalanan hidup panjenengan, sampai rasakan. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya jangan bingung. Jangan bingung, jangan cemas. Tidak ada yang bisa membuka cakramu kecuali dirimu sendiri. Kalau orang lain membukakan, itu berarti dia hanya mensugesti dirimu. Nah, untuk memperkuat sugestimu, kamu akan ditambah ya harus pakai minyak ini, harus pakai mantra ini, harus pakai tirakat ini, harus puasa sekian, harus melakukan ini, harus melakukan itu untuk menambah keyakinan dirimu. Sebenarnya yang membuka itu adalah dirimu sendiri. Mata batin pun yang bisa membuka itu dirimu sendiri. Kebatinan juga dirimu sendiri. Tenaga dalam juga dirimu sendiri. Gak ada orang lain itu bisa membukakan. Mereka hanya mensugesti. Untuk menambahi sugestinya ditambah mantra, rapalan, jimat, atau apa, tetek bengek lah. Itu hanya untuk membangkitkan sugesti panjenengan. Itu harus sampean pahami. Makanya ya saya mohon maaf kalau apa yang saya jabarkan ini mungkin menyinggung. Saya hanya menyampaikan yang pernah saya alami, yang pernah saya lakukan. Karena saya dulu juga pencarian. Saya juga berjalan ke sana kemari. Saya juga sering sharing-sharing dengan sesepuh-sesepuh. Untuk apa? Untuk memahami. Bukan biar kita pintar, biar kita paham tentang ilmu yang akan kita lakukan atau ilmu yang akan kita kerjakan. Agar apa? Ada gunanya gitu loh untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekeliling kita. Kalau kita hanya tirakat 7 hari mantranya ini nanti kamu punya ilmu lembu sekilan gitu. Kalau sudah punya untuk apa? Orang sakit memang kamu mau pakai ilmu lembu sekilan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Mencari ilmu yang ada manfaatnya. Karena sebaik-baik ilmu itu yang ada manfaatnya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Untuk orang lain. Nah, gitu. Makanya terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sedikit penjabaran dari saya. Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya sampaikan, itu yang sudah saya lakukan. Kalau saya belum pernah melakukan, saya tidak akan pernah menyampaikan kepada sampean semuanya. Karena saya tidak ingin membingungkan sampean. Untuk merawat, menjaga, menstabilkan 7 cakra kita, kundalini kita, cukup lakukan pernapasan sehari sekali saja di 4 titik pernapasan kita, yaitu bah perut, dada, dan kepala kita. Lakukan sering mungkin. Nanti sampai akan rasakan efek dan dampaknya pada perjalanan hidup sampai sebagai bukti keselarasan tentang cakra panjenengan. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bantu like, subscribe, dan share-nya. Semoga semakin bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.